Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliawanti Azhara Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Angkatan tahun 2023 dengan NIM akhir 034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Pengalaman pribadi yang akan saya ceritakan adalah masa-masa akhir SMP dan masa SMA saya. Mayoritas orang berpendapat atau mengatakan jika masa SMA adalah masa sekolah paling indah dan berkesan. Tapi menurut saya pribadi, kebalikan dari hal tersebut. Menurut saya, masa SMA tidak semenyenangkan itu daripada masa SMP. Karena saat masa SMP, saya bisa bertemu dengan teman-teman mulai dari kelas 7 hingga kelas 9 secara langsung tanpa adanya jarak yang memisahkan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pengalaman pada masa SMA juga. Masa SMA yang bersamaan dengan datangnya wabah COVID-19 yang membuat saya pada saat duduk di bangku kelas 10 diharuskan untuk mengikuti pembelajaran secara online atau daring, yang membuat saya tidak cukup mengenal teman-teman pada saat kelas 10. Tidak hanya dalam hal pertemanan saja yang memiliki pengalaman tidak berkesan, tetapi juga dari proses belajar mengajar yang tidak efektif maupun tidak efisien karena terkendala jaringan. Beralih ke kelas 11, di mana wabah COVID-19 mulai menghilang dan waktu itu sekolah sudah lebih menyenangkan dikarenakan bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung walaupun hanya beberapa saja. Hal ini terjadi karena sekolah saya waktu itu menerapkan sistem sesi atau masuk sesuai nomor urut absen. Meskipun senang karena dapat bertemu dan lebih mengenal teman atau beberapa teman, pada saat bersamaan saya juga sedikit merasa salah jurusan karena memilih jurusan IPA pada saat pendaftaran. Nilai-nilai pelajaran peminatan saya tidak sebesar dibandingkan dengan nilai mata pelajaran wajib. Anak IPA, tapi nilai kimia, fisika, matematika peminatan, dan biologinya kecil. Pada saat itu juga saya sempat ingin beralih ke jurusan IPS, tetapi karena dukungan dari orang tua, guru, dan teman-teman saya memilih bertahan di jurusan tersebut hingga menjalani kelas 12 dengan jurusan yang sama. Waktu untuk menempuh kelas 12 tiba, di mana kelas 12 bukan lagi waktunya untuk sekolah hanya untuk bersenang-senang, melainkan kelas 12 merupakan puncak sekolah, di mana nantinya kita akan melanjutkan kuliah atau memilih bekerja. Banyak sekali hal yang saya dan teman-teman saya lakukan selama kelas 12. Bisa dibilang kelas 12 akan memiliki banyak momen yang sangat dirindukan. Bermulai dengan sibuknya semua orang untuk ujian praktek dan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan. Tetapi hal tersebut justru apalagi di saat ada ujian praktek drama bahasa Indonesia yang memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk keseluruhan konsep. Mulai dari pembuatan naskah, pemilihan tokoh, latihan posisi untuk tampil nanti, dan pembuatan properti yang sangat memerlukan banyak waktu. Tidak hanya ujian praktek drama bahasa Indonesia yang membuat kita bingung, tetapi juga ada karya tulis ilmiah yang digunakan untuk memenuhi nilai ujian praktek kimia. Tidak kalah dengan ujian praktek drama bahasa Indonesia tadi, ujian praktek kimia juga cukup membuat kita berpikir keras karena revisi karya tulis ilmiah yang berkali-kali harus diulang. Tapi setelah ujian praktek, semua mata pelajaran selesai. Kita sekelas melakukan foto buku kenangan bersama. Mungkin ini juga salah satu pengalaman yang sangat indah dan juga diabadikan dengan indah dalam sebuah foto dan buku. Berkat usaha dan karena Tuhan juga, saya berhasil mendapatkan eligible di sekolah saya. Alhamdulillah, dan berkesempatan untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi berbasis prestasi. Dan dengan hanya nilai yang pas-pasan, tidak tinggi juga, serta hanya menyantumkan satu sertifikat,
saya bisa masuk di program studi serta universitas yang saya impikan, yaitu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Pengalaman ini saya sampaikan di saat saya sudah masuk di UNESA. Mungkin pada masa ujian praktek itu merupakan pengalaman yang membuat kita tidak bisa tidur nyenyak, tapi berbeda dengan sekarang di saat kita sudah sama-sama menempuh kuliah di jurusan dan impian kita masing-masing, mengejar jalan yang berbeda dan mengejar keinginan yang berbeda juga. Karena yang tersebut justru membuat kita rindu pada masa-masa tersebut. Sekian dari saya. Mungkin banyak kesalahan kata dan kalimat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.